Bahasan kita kali ini adalah Duchenne Muscular Dystrophy. Jadi sebelum membahas tentang Duchenne Muscular Dystrophy, kita harus tahu dulu apa-apa saja kelainan otot rangka yang diturunkan. Kelainan genetik yang mengenai otot rangka itu terdiri dari tiga, yaitu distrofi muskular kongenital, dan miopati kongenital. Bedanya adalah kalau distrofi muskular itu biasanya pada awal-awal pada saat bayi baru lahir itu masih normal, kemudian bermanifestasi gejala pada saat usia di atas 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan sampai di atas 5 tahun baru menimbulkan gejala. Namun kalau distrofi muskular kongenital ini biasanya onsetnya awal dan langsung progresif. Ada juga miopati kongenital, yaitu kelainan pada otot itu sendiri. Nah, distrofi muskular itu sebenarnya bagian dari distrofinopati yang dibagi menjadi sebenarnya banyak. Yang paling sering adalah distrofi muskular Duchenne dan distrofi muskular Becker. Pada penemuan histologisnya antara DMD dan DMB ini sama, tapi perubahan yang terjadi pada yang Becker ini lebih ringan. Ciri utamanya adalah adanya nekrosis dan regenerasi sel otot polos yang terus-menerus. Jadi terganti antara sel otot polos dengan jaringan fibrosis maupun lemak. Nah, distrofi muskular Duchenne ini biasanya disebabkan oleh mutasi dari gen distrofin. Gen distrofin ini terletak pada kromosom X pada lengan pendek 21,2 yang diturunkan secara resesif. Fungsi dari distrofin sebenarnya adalah untuk menstabilkan sel otot selama berkontraksi. Sel distrofin ini ditemukan pada otot rangka, otot jantung, otak, dan saraf perifer. Jadi manifestasi klinis dari distrofi muskular Duchenne adalah gejalanya awalnya mulainya perlahan-lahan. Misalnya dari masa kanak-kanak sekitar usia 5 tahun. Kemudian terjadi kekakuan dan ketidakseimbangan karena kelemahan otot. Kelemahan otot ini sifatnya simetris dan progresif. Kelemahan biasanya ditemukan dari awalnya dari gelang panggul, kemudian lama-kelamaan sampai ke gelang bahu. Kemudian ada yang disebut sebagai fenomena Gowers, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian jalannya seperti bebek atau kita sebut sebagai waddling gait. Kemudian temuan klinis yang penting adalah adanya pembesaran atau hipertrofi di bagian otot betis. Namun yang hipertrofi bukanlah otot, sedangkan tapi itu adalah otot yang berganti menjadi lemak dan jaringan fibrosis sehingga kita sebut sebagai pseudohypertrophy. Nah, kemudian kompensasi dari pergerakan ketidakseimbangan otot ini akan menyebabkan lordosis pada daerah punggung. Karena kita tahu bahwa gen distrofin ini juga ada di jantung, kalau misalnya ke jantung, kelainannya ke jantung akan menyebabkan kardiomiopati. Jadi ini adalah fenomena Gowers. Fenomena Gowers ini dapat kita lihat pada anak-anak yang misalnya posisinya dari duduk mau ke berdiri. Jadi pada saat posisi duduk, awal-awalnya baik anak-anak ini akan mengangkat pantatnya ke atas, kemudian kedua tangan bertopang di bagian lantai. Kemudian dia akan berusaha berdiri dengan menggerakkan kedua tangannya, kemudian dia akan memegang lututnya secara bergantian, dia seperti memanjat di sepanjang tungkai bawah, baru dia berdiri. Ini yang kita sebut sebagai fenomena Gowers. Untuk diagnosis dari Duchenne muscular dystrophy ini, kita pertama dari gambaran klinis yang khas, seperti ada Gower sign, kemudian ada waddling gait atau jalan seperti bebek. Kemudian pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan kreatin kinase. Biasanya sangat tinggi, lebih dari 5.000 unit per liter. Kemudian pada pemeriksaan elektromiografi atau EMG didapatkan adanya gambaran myogenik yang khas. Kemudian bisa juga dilakukan biopsi otot dan uji distrofin. Tapi uji distrofin ini hanya untuk membedakan apakah ini tipe Duchenne atau tipe Becker. Biasanya kalau tipe Becker itu gejalanya lebih ringan dibandingkan tipe Duchenne. Sampai saat ini tidak ada pengobatan khusus untuk Duchenne muscular dystrophy. Pengobatan hanya bersifat simptomatik dan suportif untuk mencegah deformitas yang lebih berat. Tapi penelitian terbaru ada yang memberikan pengobatan gen, yaitu dengan menyelipkan distrofin ke dalam membran otot. Namun ini masih dalam proses penelitian. Prognosisnya ini jelek untuk Duchenne muscular dystrophy pada usia dekade kedua atau ketiga. Biasanya ini pasien sudah akan meninggal, bisa karena infeksi sekunder atau gangguan kardiorespirasi akibat kardiomiopatinya tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat.